Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tema teman kos mata kuliah Entrepreneurship dari kelas SID. Kami akan mempresentasikan mengenai tema kami dengan saya sendiri, Desi Relina Sari sebagai pemateri. Saya Kajian Gilam sebagai pemateri. Saya Muhammad Nurul Hajri sebagai pemateri. Saya William Riki sebagai pemateri. Saya Dada Maudana sebagai pemateri. Dan materi pertama akan saya presentasikan sendiri. Baik, ada yang pertama adalah daftar isi. Mari kita lihat di daftar isi tema kami yang pertama adalah minimum viable product atau MVP. Kemudian ada pengujian. Kemudian ketiga ada infrastruktur, teknologi, dan keempat strategi akuisisi pengguna. Dan kelima adalah kepatuhan dan etika pengguna. Selanjutnya, baik yang pertama adalah MVP atau minimum viable product. Yang pertama adalah beranda, yaitu login menggunakan email dan password. Kemudian fitur pencarian cepat menampilkan menu dari fitur rekomendasi makanan, informasi, tips, kos atau kontrakan, sharing room, dan kemitraan. Kemudian mengenai aplikasinya itu, aplikasi teman kos adalah aplikasi digital berbasis GPS yang memberikan rekomendasi kos terdekat dan terjangkau, tempat makan murah, jasa laundry dan info kampus, kemudian booking jasa dari mahasiswa lokal, antar makanan atau laundry. Kemudian yang terakhir adalah tips bertahan hidup ala anak kos. Kemudian mengenai fiturnya, fitur teman kos ini adalah yang pertama pencarian kos dan tempat strategis via GPS seperti yang saya jelaskan yang tadi. Kemudian ada profil pengguna atau penghuni dan penyediaan jasa. Kemudian cek dan pemesanan jasa, rating dan ulasan pengguna, dan notifikasi pengingat laundry atau pesanan. Selanjutnya adalah monetisasi atau iklan kosan dan tempat makanan, tips eksklusif anak kos, biaya layanan dari transaksi laundry atau makanan. Selanjutnya pengujian, di mana pengujian ini ada yang pertama adalah pengujian internal, yaitu menggunakan Figma, interaktif prototype, kemudian tim menguji alur, UI atau UX, navigasi, fitur pencarian, booking, kemudian simulasi penggunaan dengan Google Meet. Kemudian yang B, tahapan uji coba, di mana alpha tesnya 5-10 mahasiswa baru mencoba prototype dan umpan balik soal kenyamanan dan desain. Beta tesnya yaitu melibatkan mahasiswa senior dan admin BEM, penilaian apakah fitur cocok untuk kebutuhan nyata mahasiswa. Selanjutnya adalah UAT atau User Acceptance Test, yaitu observasi saat pengguna mengoperasikan aplikasi, form tanggapan via Google Form, identifikasi kendala seperti kebingungan fitur, bug, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fajri. Kepada Fajri dipersilakan. Baik, untuk kesempatan kali ini saya membahas tentang infrastruktur teknologi yang digunakan dalam aplikasi yang kami rancang. Yaitu yang pertama arsitektur sistem, kemudian teknologi backend atau server atau API yang akan digunakan, kemudian layanan pendukung dan fitur komunitas, kemudian DevOps dan deployment, kemudian ada teknologi frontend yang akan kami gunakan yaitu mobile apps, kemudian database dan penyimpanan, kemudian keamanan yang akan digunakan dan integrasi monetisasi. Untuk pembahasan pertama, itu kita bahas tentang arsitektur sistem. Untuk arsitektur sistem yang kami gunakan itu komponen utama itu mobile apps, yaitu dalam client side berupa Android dengan Flutter dan iOS kami juga menggunakan Flutter. Untuk backend server side-nya yaitu RESTful API atau GraphQL dengan Node.js atau Laravel yang akan menggunakan nanti. Kemudian untuk keamanan berupa database yaitu relationship Portugas SQL. Kemudian untuk cloud provide yaitu kami menggunakan Google Cloud Platform atau GCP. Kemudian untuk storage atau penyimpanan itu kami menggunakan cloud storage. Kemudian untuk push notification itu kami menggunakan Firebase Cloud Messaging atau FCM. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Wida dipersilakan. Baik, infrastruktur teknologi selanjutnya adalah teknologi frontend atau mobile apps. Nah, di sini frameworknya kami menggunakan Flutter atau cross platform Android dan iOS. Nah, dan lokasinya menggunakan Google Maps SDK,
Dan authentication-nya kami menggunakan Firebase account atau Google, email atau SSO kampus. Selanjutnya untuk teknologi backend-nya, server atau API-nya, kami menggunakan Laravel atau PHP dengan Skeleton atau Passport untuk API AUN, atau alternatifnya Node.js dan Express tanpa JWT. API manajemennya kami menggunakan RESTful API untuk integrasi aplikasi mobile dan GraphQL-nya atau opsionalnya untuk optimalisasi data facts. Mungkin materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Tajri Hasbilah pada Kemudian untuk layanan pendukung dan fitur komunitasnya ada chat system, itu Firebase atau socket ISO. Untuk booking sistemnya layanan berbasis status. Nah, jadi statusnya ada pending, accepted, dan done. Kemudian payment gateway, midtrans, sended atau spread untuk transaksi jasa. Dan yang terakhir geolocation dan matchnya pakai Google Maps API, tempat kos, ATM, makanan, serta lebih terdekat. Baiklah, cukup sekian akan dilanjutkan teman saya. Lanjut. Tiga lagi. Saya tahu sekali. tiga lagi. Kemudian untuk keamanannya ada out and authorization, yaitu dengan menggunakan Firebase out 2.0, kemudian role based access, yaitu pada mahasiswa baru, mahasiswa lama dan admin. Kemudian SSL encryption-nya ada HTTPS di semua endpoint, secure payment, PCI DSS compliance dengan payment gateway. Baiklah, untuk database dan penyimpanannya, sini ada database utama atau relasional, itu PostgreSQL SQL untuk data utama, user kos-kosan, layanan dan layanan transaksi. Kemudian database pendukungnya NoSQL, Firebase real-time database, Firestore untuk cek notifikasi real-time dan data komunitas. Dan untuk file storage-nya ada Firebase Storage atau Amazon S3 untuk penyimpan foto, pos, makanan dan lain-lain. Lagi. Baik, materi selanjutnya kepatuhan dan etika pengguna. Pertama, kebijakan privasi di mana pengguna wajib menjaga menghormati data pribadi orang lain sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, berlaku yang tepat menekankan pentingnya menghindari diskriminasi, pelecehan dan tidak pantas. Ketiga, transaksi yang jujur mendorong pengguna untuk bersikap transparan dan adil dalam setiap interaksi dan layanan antar mahasiswa. Yang terakhir, kenyamanan dan layanan yang mengharuskan semua pihak mematuhi standar keselamatan dan kualitas dalam pengguna aplikasi. Prinsip-prinsip ini mendukung terciptanya komunitas digital yang aman, etis, dan saling menghargai. Bisa dilihat untuk sebelah kanannya dan kerja privasi tersebut mematuhi kebijakan privasi terkait data pengguna. Dan pelaku yang tepatnya menghindari diskriminasi, pelecehan, dan tidak pantas. Untuk transaksi yang jujurnya, melakukan transaksi dengan mahasiswa lain secara jujur dan transparan. Dan untuk keamanannya, mematuhi pedoman keamanan dan standar layanan dalam aplikasi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada apps dan deployment, yaitu menggunakan CI/CD pipeline. Yaitu di sini kita menggunakan GitHub Actions atau GitLab Shell untuk build and deploy otomatis. Selanjutnya ada containerization, yaitu menggunakan Docker. Nah, ini tuh opsional ya jika pakai menggunakan microservice. Lalu ada hosting backend-nya, yaitu menggunakan GCP App Engine atau Firebase Cloud Functions, atau bisa menggunakan Elastic Beanstalk. Selanjutnya ada database hosting, yaitu menggunakan PostgreSQL atau PostgreSQL di GCP dan menggunakan MongoDB Atlas jika menggunakan MongoDB. Selanjutnya itu ada integrasi monetisasinya, yaitu ada advancement-nya menggunakan Google AdMob atau iklan lokal terjadwal. Lalu ada selanjutnya komisi internal. Nah, ini tuh menggunakan sistem fee dari setiap transaksi layanan. Lalu yang terakhir ada premium listingnya untuk kos dan tempat makan untuk bisa mengupgrade profilnya. Nah, infrastruktur teknologi teman kosan ini tuh dirancang
berbasis code dan modular dengan menggunakan aplikasi mobile Flutter, backend Laravel atau Node.js, integrasi layanan GPS, Firebase, dan sistem komunitas berbasis layanan. Nah, ini memungkinkan solusi yang scalable, efisien, dan mendukung ekosistem mahasiswa yang saling membantu. Nah, adapun strategi akuisisi pengguna di sini, yaitu strategi offline mencakup kerjasama dengan organisasi mahasiswa dan promosi fisik di lingkungan kampus. Nah, strategi online-nya difokuskan pada kampanye, media sosial, program referral, dan onboarding yang ramah pengguna. Nah, strategi komunitas ini mendorong partisipasi aktif mahasiswa lama sebagai penyedia jasa dari penyedia jasa serta fitur-fitur interaktif yang ada di dalam aplikasinya. Nah, yang terakhir itu strategi kemitraan yang mencakup kerjasama dengan komunitas dan warung makan lokal serta peluncuran rutin setiap awal semester untuk menjaring mahasiswa yang baru secara maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wildan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kekurangan tolong maafkan dan terima kasih.